Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin freezer box, yang mana untuk keluhan dari freezer box ini kondisinya tidak dingin. Bisa saya rasakan di ruang freezer ini tidak ada terasa dingin, sehingga bahan-bahan makanan yang ada di ruang freezer ini cenderung rusak. Baik, selanjutnya saya akan lihat dulu untuk model dari freezer box ini, yaitu CRA320i, arusnya di 0,9 menggunakan refrigerant R600A. Nah, seperti itu. Lanjut kita menuju ke dapur pacunya ya. Di bagian dapur pacunya, kita buka terlebih dahulu untuk kap ruang mesin ini. Ada beberapa skrup yang harus kita buka terlebih dahulu. Baik, untuk penutup kap ruang mesin sudah terbuka. Nampak terlihat ya bagian dalam dari mesin ini. Yang pertama saya akan lakukan pengecekan. Pada pipa presnya ini saya rasakan tidak ada terasa panas. Untuk mesin kompresor kondisinya aktif, mantap ya, normal. Mesin kompresornya menggunakan mesin kompresor SZ90E1H SCL yang kategorinya adalah 1/4 PK. Oke, jadi saya cabut dulu sumbernya. Saya akan lakukan pengecekan di mana letak kebocorannya ini. Karena tanda-tandanya ada kebocoran, entah itu di bagian kondensor atau mungkin di bagian evaporator. Cara menganalisa letak kebocorannya, seperti biasa, saya akan buka dulu di bagian filter dryer. Nah, ini di bagian filter dryer saya akan pastikan dulu apakah ada kandungan gas freon pada sistem atau tidak. Di bagian filter dryer terdapat jalur pembuangan udara yang telah disegel. Ini bisa kita potong saja sambil kita analisa dan kita rasakan apakah ada kandungan gas freon yang cukup atau tidak. Ya. Jadi pada saat kita potong ini kita dengarkan apakah ada kandungan gas freon yang cukup banyak keluar atau tidak ya. Nah, ini ternyata kandungan gas freonnya tidak ada. Jadi sudah pasti ini adalah terjadi kebocoran pada sistem. Selanjutnya saya pasang sedikit pipa kapiler pada jalur pembuangan ini. Nah, kemudian saya jepit dulu.
Oke, seperti ini ya. Jadi saya pasangkan sedikit pipa kapiler pada jalur pembuangan ini. Kemudian saya akan lakukan pengelasan. Untuk refrigeran R600 ini bahannya memang mudah terbakar. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dalam menangani permasalahan pada jenis refrigeran R600. Pastikan kandungan freon pada sistem ini sudah tidak ada, baru kita bisa lakukan proses pengelasan. Setelah pipa kapiler pada filter dryer terlas, kita dinginkan dulu dalam beberapa menit. Lalu kita akan hidupkan unit freezer box ini. Saya akan berikan sumber terlebih dahulu. Oke, mesin kompresor aktif. Ada semburan udara pada jalur pembuangan pipa kapiler. Selanjutnya saya akan menganalisa di mana letak kebocorannya, apakah di pipa kondensor atau evaporator. Saya gunakan cairan metil atau Tauson untuk menganalisa di mana letak kebocorannya. Caranya ya ini. Saya pasangkan tutup cairan metil ini pada ujung pipa kapiler. Nah, seperti ini saya ganjal. Lalu cairan metil ini akan saya tuangkan pada tutup botol tersebut. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat dari kondisi gelembung udaranya ini, maka kita bisa tahu di mana letak kebocorannya. Apakah di jalur pipa kondensor atau mungkin di jalur pipa evaporator. Oke, kita amati terlebih dahulu gelembung udaranya ini. Jadi kita akan mudah nanti dalam menganalisa di mana letak kebocorannya. Oke, saya tuangkan cairan metilnya dan kita akan menganalisa kurang lebih waktu yang dibutuhkan sekitar 15 menit dari sekarang. Oke, kita amati terlebih dahulu ya gelembung udaranya ini, dan nanti kita bisa dapat simpulkan di mana letak kebocorannya.
ya.
Baik, setelah kurang lebih sekitar 15 menit, saatnya saya berikan kembali cairan metil yang sudah berkurang. Oke, dari gelembung-gelembung udara yang ada pada cairan metil ini, bisa dipastikan bahwa kebocoran di area pipa kondensor. Jadi, sudah cukup analisa kita dalam mencari kebocoran. Dari analisa ini sudah bisa dipastikan bahwa kebocoran terdapat pada jalur pipa kondensor yang berada di dalam bodi. Maka dari itu, kita akan ganti pipa kondensornya nanti. Namun sebelumnya kita pastikan apakah ada kebuntuan pada sistem. Caranya kita cabut sumbernya ini, kita matikan. Perhatikan cairan metil harus terhisap. Nah, seperti ini ya. Jadi pastikan cairan metil terhisap masuk. Jadi tidak ada tanda-tanda kebuntuan. Tinggal dilakukan pergantian pipa kondensor eksternal saja ya. Oke, saya siapkan pipa kondensornya. Untuk pipa kondensor seperti ini, saya siapkan pipa kondensor sebanyak 10U kali 2 ya. Ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi totalnya 20U. Lalu freon R600, pentil pengisian serta kawat las. Dan nanti pentil pengisian akan saya pasang. Pipa kondensor saya pasang di bagian belakang. Jadi saya akan lakukan pemasangan pipa kondensor dan pentil pengisian terlebih dahulu. Baik teman-teman, setelah pipa kondensor terpasang pada unit seperti ini, proses pemasangannya ada jarak antara kondensor satu dan kondensor yang kedua. Lalu kita sambungkan pipa kondensor ini menuju jalur kompresor dan filter dryer. Oke, untuk pipa presnya sudah saya sambungkan ke jalur pipa kondensor. Lalu saya sambungkan juga pada filter dryer. Kemudian pentil pengisian saya pasang pada mesin kompresor. Jadi pipa kondensor yang lama tidak saya gunakan, sudah saya ganti dengan yang baru. Oke, selanjutnya kita akan lakukan proses pemvakuman. Saya berikan sumber. Pada jalur pembuangan pipa kapiler akan keluar udara. Kemudian saya ukur dulu berapa arusnya. Saat ini arusnya di 0,6. Kondisi belum ada beban. Oke, seperti ini sudah tersambung semua. Lalu kita akan mulai melakukan proses pemvakuman. Namun sebelumnya, untuk sepuyer pentil pengisian saya pasang pada pentil pengisian di mesin kompresor ini. Oke, selanjutnya saya pasang selang manifold. Untuk pemasangan selang manifold, usahakan harus erat.
jangan sampai terjadi kebocoran. Jarum manifold pastikan turun, dan apabila kita buka kerannya, maka jarum manifold naik. Lalu kita lakukan proses penutupan, dan jarum manifold akan turun hingga menunjukkan di skala minus 30 PSI. Untuk udara pada jalur pembuangan, pastikan nanti habis, dan proses pemvakuman ini diperlukan waktu kurang lebih 30 menit. Jadi kita harus sabar ya. Kita tunggu dulu kurang lebih 30 menit. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 30 menit proses pemvakuman, saya rasa sudah cukup. Saat ini jarum manifold sudah menunjukkan di skala minus 30 PSI. Untuk udara yang keluar pada pembuangan sudah tidak ada. Saatnya kita lakukan penyegelan. Oke, jadi jalur pembuangan udara pada pipa kapiler ini langsung saja kita tutup permanen. Dan setelah kita lakukan penyegelan, saatnya kita siapkan freon. Saya gunakan refrigerant R600A. Pasang dulu selang manifold pada keran freon. Jangan lupa dikencangkan. Lalu saya buka keran freon terlebih dahulu. Selanjutnya, jangan dilakukan proses pengisian freon pada sistem, namun kita harus buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold yang berwarna merah. Oke, setelah itu baru kita bisa melakukan proses pengisian freon kurang lebih di skala 0 PSI. Lakukan proses pengisian freon secara bertahap, jangan terlalu terburu-buru. Untuk tekanan freon R600 di skala 0 PSI itu sudah cukup. Kita biarkan dulu running ya. Untuk arusnya di 0,63. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi freonnya. Kita isi perlahan-lahan. Oke, seperti ini ya. Jadi kita biarkan dulu running sambil diisi perlahan-lahan hingga di skala 0 PSI. Baik, setelah dilakukan proses pengisian, saat ini sudah menunjukkan di skala 0 PSI. Saya rasa sudah cukup. Untuk arusnya di 0,89 ampere atau kurang lebih 0,9 ya. Saya rasa sudah cukup. Kondensor terasa panas, mantap. Lalu untuk filter dryer terasa hangat, artinya mantap ini. Tinggal kita rapikan saja. Jadi untuk proses pengisian refrigerant R600 ini sudah selesai. Namun kita tidak boleh langsung melepas selang manifold pada pentil pengisian. Karena
udara nanti akan terhisap. Caranya kita harus matikan terlebih dahulu. Cabut sumbernya. Lalu kita perhatikan jarum manifold perlahan naik. Nah, di saat naik itu baru kita boleh melepas selang manifold pada ventil pengisian. Lalu jangan lupa ditutup. Oke, sudah selesai. Seperti ini prosesnya. Tinggal ditutup saja kapnya ini. Lalu dilakukan penyekrupan. Dan setelah tertutup, saatnya kita lihat bagaimana hasilnya. Kita berikan sumber terlebih dahulu unit freezer box ini. Oke, sudah diberikan sumber. Kita intip dulu di bagian dalam. Untuk di ruangan freezer ini sudah ada terasa hawa dinginnya, namun belum bisa membeku ya. Jadi kita lakukan pengetesan kurang lebih sekitar 2 minggu, nanti kita cek kembali. Baik teman-teman, setelah 2 minggu kemudian saya lakukan pengecekan bagaimana kondisi freezer box ini. Di bagian pipa kondensor saya raba, ada terasa hangat, mantap, bertanda baik. Lalu kita lihat lagi bagaimana kondisi di ruang freezer. Oh, di ruang freezer pembentukan saljunya sudah merata. Nah, ini. Jadi untuk proses pembekuannya juga sudah bagus. Mantap ya. Untuk proses pembekuannya sungguh sempurna. Jadi untuk proses perbaikan freezer box ini sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.